Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini saya akan membahas tentang perbedaan penelitian kualitatif dan kuantitatif. Melanjutkan materi kita pada minggu yang lalu yang membahas tentang paradigma penelitian kualitatif. Di dalam pembahasan kali ini, teman-teman, ini harus betul-betul dipahami bersama bahwasanya memang ada perbedaan di dalam penelitian kualitatif dan kuantitatif. Nah, dari pengalaman sebelumnya, nampaknya teman-teman yang sudah menyelesaikan skripsi itu masih ada ya sebagian, entah sebagiannya besar atau kecil ya, itu belum bisa membedakan antara penelitian kualitatif dan kuantitatif. Nah, ini sebenarnya di dalam materi sebelumnya tidak ada. Tapi dari pengalaman yang saya lihat ya ketika teman-teman mengajukan judul skripsi, itu nampaknya masih kesulitan di dalam membedakan kedua hal ini. Nah, hari ini kita akan bahas ya, mulai dari pola berpikir ya. Jadi mulai dari pola berpikir penelitian kualitatif dan juga kuantitatif. Baik. Nah, perbedaan paling mendasar ya, jadi yang paling mendasar antara penelitian kuantitatif dan juga kualitatif ya. Ini ada beberapa penjelasan ya. Yang pertama, penelitian kuantitatif ya. Jadi penelitian kuantitatif itu bermula dari teori gitu ya. Jadi penelitian kuantitatif, alur teori dan data, ya, di mana penelitian kuantitatif ini, penelitian kuantitatif bermula dari teori yang dibuktikan dengan data di lapangan. Jadi teori tadi dibuktikan di lapangan. Itu kuantitatif. Jadi bermula dari teori. Teori itu apa? Teori yang ada dituliskan di dalam banyak buku, kemudian dituliskan di dalam artikel, dan lain-lain, dan karya-karya ilmiah yang lain. Nah, itu sudah termasuk kategori teori. Nah, kemudian dari teori itu dibuktikan di lapangan, yaitu untuk kuantitatif. Kemudian penelitian kualitatif. Nah, ya, kualitatif yang sekarang itu berangkat dari data lapangan. Jadi berangkat dari data lapangan, bukan dari teori. Ya, teman-teman, bukan dari teori. Nah, tapi tetap menggunakan teori. Akan tetapi teori itu tidak tidak untuk dibuktikan. Tidak untuk dibuktikan. Teori hanya sebagai pendukung. Nah, sini ya, teori hanya sebagai pendukung. Nah, bahkan harapannya dari kualitatif ini akan memunculkan teori dari data tersebut. Jadi yang perlu dipahami pertama, kuantitatif itu bermula dari teori yang dibuktikan di lapangan. Ya. Kemudian untuk yang penelitian kualitatif itu berangkat dari data lapangan, ya, kemudian memunculkan teori. Nah, itu kesimpulannya untuk slide ini. Oke. Sekarang kita coba lebih dalam. Teman-teman mohon didengarkan ini ya. Oke. Sekarang kita masuk ke dalam ciri-ciri penelitian kualitatif. Nah, paling tidak di sini ada 5 ciri penelitian kualitatif. Yang pertama bersifat deskriptif analitis. Ya, deskriptif analitis. Apa yang dimaksud dengan deskriptif analitis itu? Dalam pengumpulan datanya atau merekap datanya, ini bukan dicatat dalam bentuk angka.
Namun penjelasan kata-kata yang sejelas-jelasnya dan sedalam-dalamnya. Artinya, descriptive analysis tadi itu dilihat dari data yang berupa kata yang didapatkan dari hasil wawancara, yang didapatkan dari hasil dokumentasi, kemudian dari observasi. Nah, itu ya. Dari itu kemudian di descriptive analysis. Yang kedua, bersifat induktif. Nah, ini teman-teman ya. Induktif. Masih ingat ya teman-teman, induktif itu dari khusus ke umum ya. Dari khusus ke umum. Nah, peneliti karena dia dari khusus itu maksudnya fenomena sosial itu khusus. Kenapa kok dia dikatakan khusus? Karena dia terikat dengan satu batasan tempat, satu batasan daerah, satu batasan kelas, satu batasan sekolah. Makanya itu dianggap khusus, gitu ya. Nah, dari fenomena tadi itu kemudian memunculkan teori. Nah, itu ya, itu yang induktif. Jadi dari khusus ke umum gitu. Yang ketiga, menggunakan teori yang sudah ada sebagai pedoman. Ingat, memang kualitatif itu tidak bermula dari teori, tapi juga tidak kemudian antipati terhadap teori ya. Teori tetap digunakan, tapi hanya sebagai ini, pedoman. Ya, pedoman dan pendukung. Gitu. Nah, karena begini teman-teman, walaupun kualitatif itu berawal dari fenomena sosial yang ada di lapangan, di dalam kita memperhatikan, menganalisis fenomena itu kan juga kita menggunakan teori. Nah, gitu. Tapi bukan untuk membuktikan teori, hanya sebagai perspektif, ya, sudut pandang saja. Gitu. Nah, selain sebagai pedoman, juga sebagai fokus pembatas. Misalnya teman-teman membahas tentang pembelajaran. Nah, di dalam teori pembelajaran itu kan berarti hanya lingkup-lingkup pembelajaran. Jadi tidak perlu ke lingkup-lingkup yang lain. Nah, jadi teori tentang pembelajaran tadi itu hanya untuk membatasi, ya, membatasi skop dari penelitian tadi itu. Selanjutnya yang keempat, berfokus pada makna yang terdapat dalam suatu fenomena. Ini teman-teman ya, makna. Jadi penggalian makna. Jadi berfokus pada makna yang terdapat dalam suatu fenomena yang diteliti, yang dapat digali dari persepsi objek penelitian. Mendapatkan makna, teman-teman, itu sangat sulit sekali, karena seperti yang saya jelaskan di sebelumnya, kita itu berlapis-lapis ya. Teman-teman tidak bisa mengatakan seseorang baik, tidak bisa mengatakan seseorang itu buruk kalau belum mendapatkan fakta. Nah, fakta tadi itu juga harus dilihat lagi apakah memang betul-betul representasi dari dirinya. Nah, makna tadi itu memang luar biasa, teman-teman. Ini tidak bisa digali dalam waktu singkat, gitu ya. Baik, selanjutnya yang kelima, mengutamakan pentingnya proses penelitian. Jadi yang diutamakan itu prosesnya, okay? Prosesnya, bukan pada hasilnya. Ya. Proses itu menjadi penting ya, karena kita akan berinteraksi untuk mencari makna tadi. Makna tidak akan bisa terungkap kalau kita tidak profesional, kalau kita tidak meneliti ini dalam kurun waktu yang tidak singkat, ya kita akan tidak bisa mendapatkan hasil yang bagus. Makanya proses ini lebih diutamakan. Ya, proses ini lebih diutamakan dalam kualitatifnya. Kalau kuan itu kan berbeda ya. Kalau kuan itu sebenarnya lebih ke bagaimana instrumen angket atau eksperimen yang dibuat itu memang betul-betul sudah sesuai prosedur atau tidak gitu.
tidak perlu ada penggalian makna secara mendalam. Jadi cukup disodorkan pertanyaannya, dijawab ya tidak, atau apa nanti terus dianalisis, itu yang kuantitatif. Tapi kalau kualitatif itu kan namanya orang berbicara atau ngobrol itu biasanya kan kemana-mana. Nah itu makanya maknanya itu kadang kita sulit untuk menangkap secara langsung. Baik, sekarang deduktif versus induktif ya. Saya akan mulai dari contoh kalimat saja. Teman-teman tentu sudah pernah belajar ini. Nah, ini untuk penyegaran kembali saja ya. Jadi ada pola berpikir itu yang deduktif ya, deduktif. Yang dimaksud dengan deduktif tadi itu ya dari umum ke khusus ya, dari U ya, dari U ke khusus ya K. Nah, ya, dari umum ke khusus. Nah, kalau misalnya dicontohkan pada kalimat, maka jadinya seperti ini, teman-teman. Semua makhluk hidup pasti mati. Nah, ini premis mayor ya. Ini kan U. Nah, ini kan U. Kemudian manusia adalah makhluk hidup. Manusia itu bagian dari makhluk hidup. Maka dia premisnya minor. Maka dia khusus. Nah, ini ya, khusus. Jadi konklusinya, kesimpulannya, maka manusia pasti mati. Gitu. Nah, ini berpikir deduktif namanya. Dari yang umum ke khusus. Ya. Contoh kedua, semua logam jika dipanaskan memuai. Semua logam. Semua logam. Ini premis mayor. Nah, besi ini kan bagian dari logam. Besi adalah logam, premis minor. Maka besi akan memuai jika dipanaskan. Nah, itu konklusinya. Maka tetap ini yang umum, kemudian ini yang khusus. Jadi dari umum ke khusus. Ya, teman-teman. Itu deduktif. Nah, sekarang bagaimana pola berpikir ini kita terapkan di dalam penelitian. Nah, itu ya. Coba kita terapkan di dalam penelitian sekarang. Nah, ini ya. Contoh berpikir di dalam penelitian. Di sini ada contoh judul penelitian. Pengaruh motivasi dan kecerdasan terhadap prestasi belajar siswa SMU bla 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 misalnya. Nah, teman-teman, kalau kita melihat judul, pokoknya judul kalau sudah pengaruh itu rata-rata loh ya, rata-rata itu kuantitatif. Makanya kalau yang teman-teman nanti kepingin kualitatif ya jangan diawali dengan kata pengaruh. Makanya dulu kalau misalnya dalam membuat makalah itu saya minta teman-teman untuk menghindari kata pengaruh. Karena kalau kata pengaruh itu nanti model berpikirnya deduktif dari umum ke khusus. Artinya ada teori yang diuji di situ ya. Nah, sekarang kita analisis yang ini. Ada teori bahwasannya motivasi dan kecerdasan itu punya pengaruh terhadap prestasi. Jadi ada teori seperti itu. Nah, ini yang kemudian kita uji di SMU ini. Jadi secara analisisnya begini. Secara teoritis kita sudah mendapatkan bahwa prestasi belajar itu didukung salah satunya oleh motivasi dan kecerdasan. Teorinya sudah seperti itu. Jadi kalau ada orang pintar, berarti dia sudah dia memiliki motivasi dan juga kecerdasan. Karena ada pengaruhnya di situ. Teorinya seperti itu. Nah, kemudian teori inilah yang mendasari dugaan sementara atau hipotesis. Hipotesis itu dugaan sementara dari masalah yang diteliti. Artinya kita akan membuktikan pernyataan umum. Jadi teori ini itu sudah umum. Teori tentang pengaruh motivasi dan kecerdasan terhadap prestasi, teori umum yang sudah dibahas di banyak buku. Nah, kemudian ini kita akan buktikan. Kita akan buktikan dari pernyataan umum tadi itu ke sekolah ini tadi ya, ke sekolah ini. Nah, dari teoritis tentang prestasi belajar yang banyak faktor, salah satunya adalah diantaranya motivasi dan kecerdasan. Jadi yang dimaksud U ya umum, nah itu ini teman-teman, teori ini adanya pengaruh terhadap prestasi belajar. Nah, khususnya mana? Nah ini tempat sekolahnya.
teori ini kan tadi berlaku di tempat tertentu. Sekarang kita akan buktikan di tempat yang lain, maka tempat lain itu maksudnya khusus. Itu mudah-mudahan bisa dipahami. Baik, selanjutnya kita beralih ke berpikir induktif. Berpikir induktif itu berbeda dengan deduktif. Kalau induktif itu bukan dari umum, tapi dari khususnya. Dari K, ya khusus maksudnya, terus saya ini ke U, ke umum. Nah, coba kita perhatikan ya kalimat ini. 4 bilangan genap habis dibagi 2. 6 bilangan genap habis dibagi 2. 8 bilangan genap habis dibagi 2. Kan ini khusus semua ini K. K semua ini ya. Nah, kemudian konklusinya semua bilangan genap habis dibagi 2. Jadi konklusinya semua bilangan genap habis dibagi 2. Jadi yang dimaksud dengan induktif ya dari khusus ke umum ya ini. Jadi 1, 2, 3 ini semua khusus. Nah, yang kalimat konklusi ini itu yang U. Nah, itu yang U. Oke. Nah, sekarang bagaimana pola berpikir induktif ini kita terapkan di dalam penelitian. Oke. Jadi teman-teman perhatikan ya, kalau nanti ada pertanyaan dari dosen pembimbing, ini penelitiannya induktif apa deduktif? Nah, itu kan pertanyaan pancingan ya. Itu pertanyaan yang apa namanya? Kadang membingungkan gitu kalau tidak memahami pola berpikirnya. Kalau seandainya penelitian teman-teman itu adalah kualitatif, maka ya induktif ya. Kalau kuantitatif, maka deduktif. Ingat, mendeduksi teori, menguji teori berarti dia kuantitatif. Itu ya. Baik, sekarang kita bahas yang model berpikir induktif dalam penelitian kualitatif. Berpikir ya, ini P harusnya salah, mohon maaf ini salah ketik. Berpikir induktif dalam penelitian ini berkaitan dengan metode penelitian kualitatif ya. Kalau di atas tadi deduktif, dia lebih ke kuantitatif. Nah, penelitian kualitatif itu tidak mendeduksi teori. Ingat, tidak membuktikan teori. Dalam penelitian kualitatif ini malah bisa melahirkan teori. Contoh yang kualitatif, Charles Darwin. Charles Darwin itu yang teorinya sampai saat ini masih menjadi kontroversial, ya, jadi pertarung. Jadi teman-teman jangan menganggap teori Charles Darwin itu sudah usai perdebatannya, tidak ya. Jadi dalam dunia apa namanya? Di dalam dunia medis, dalam dunia filsafat, dalam dunia pendidikan bahkan itu perdebatannya masih sampai sekarang. Jadi masih terjadi sampai sekarang. Nah, kalau kita lihat yang digunakan Darwin di dalam mencetuskan teori evolusi itu ya, itu cenderung tendensinya ke kualitatif. Ya. Mengapa? Karena kalau di dalam buku-buku itu diceritakan Charles Darwin itu melakukan pelayaran ke berbagai tempat, kemudian mengobservasi ya. Nah, ini kan sudah satu observasi itu sudah kualitatif banget itu. Satu observasi, melihat fosil itu ya, kemudian mendokumentasikan dan bisa jadi juga melakukan wawancara, maka Charles Darwin ini termasuk yang kualitatif. Artinya berlayarnya Charles Darwin ke tempat-tempat tertentu itu kan khusus namanya. Itu tempat-tempat tertentu itu khusus, menemukan fosil A, menemukan fosil B, itu kan khusus. Nah, kemudian karena ditemukan di berbagai daerah, diinduksikan ya, jadi dari khusus ke umum. Nah, kemudian Charles Darwin mencetuskan teori evolusi itu. Ya, oke. Ini saya tidak bicara tentang kontroversi teori evolusi ya, tapi bagaimana Charles Darwin itu mendapatkan teori itu. Ya. Walaupun sebenarnya kalau kesimpulannya memang masih ya, kalau menurut saya masih kurang sempurna ya kalau dikatakan manusia dari kera. Itu karena ada banyak teori juga yang apa namanya yang ambigu ya, yang kayaknya kok tidak logis gitu ya. Nah, terus teori yang kedua, teori Zhang Piaget. Masih ingat teman-teman yang Zhang Piaget itu?
Ini yang nggak bisa baca pakai pijet gitu bahasa pembacanya ya. Zhang Piaze ini mengamati perilaku anaknya umur 0. Kalau yang kita baca dari buku-buku teori kognitif itu sampai umur 17 tahun. Berarti kan Zhang Piaze itu melakukan observasi anaknya, kemudian mendokumentasikan, kemudian melakukan wawancara, paling enggak kan beliau pasti melakukan wawancara juga. Nah, ini kan khusus ya, artinya khusus dalam artian khusus, maksudnya itu ya anaknya Piaze saja yang dianalisa itu ya. Kalaupun misalnya menganalisis tetangganya, anak tetangganya itu kan juga masih sekitar sana gitu loh, tidak menganalisis anak-anak di seluruh dunia. Nah itu kan khusus teman-teman. Nah kemudian terciptalah teori kognitif, kemudian muncullah teori sensorik, motorik. Nah itu yang kemudian sampai saat ini kita gunakan teori itu ya di dalam pendidikan. Nah itu kan khusus dari fenomena tumbuh berkembang anaknya itu, yang khusus itu kemudian dijadikan teori yang namanya sensorik motorik. Itu yang kemudian umum. Ternyata memang kalaupun teori itu tidak mapan teman-teman ya, akan mudah dibantah. Tapi ternyata sampai saat ini sangat sulit untuk dibantah ya. Di situ kemudian muncul ada kenapa kok anak SD kok harus umur 6 tahun. Nah, itu kan juga salah satu kontribusinya kan dari sini juga, dari teorinya Zhang Piaze. Oke, itu ya teman-teman. Jadi saya ulangi lagi, kalau untuk induktif itu berarti menunjukkan penelitian kualitatif, yaitu dari khusus ke umum, dari lapangan, ya dari lapangan ke konklusi, ke temuan, bahkan bisa menemukan teori baru. Oke, oh ya, ini yang terakhir, slide terakhir. Pendalaman berpikir induktif. Oke, ini kita coba dalami lagi. Memang ini puasa-puasa bahas deduksi induktif ini butuh energi ya. Oke, tapi mudah-mudahan teman-teman kuat ya. Oke, pendalaman berpikir induktif dalam penelitian kualitatif. Jadi gini teman-teman, berpikir, misalnya kita pikir ya. Jadi berpikir induktif dalam penelitian itu melakukan penelitian dengan tanpa mendasarkan teori terlebih dahulu. Jadi tidak didasarkan pada teori. Kalaupun teori digunakan, itu tadi ya cuma tadi itu ya. Yang pertama sebagai penunjang dalam perspektif kita melihat fenomena. Yang kedua sebagai pembatas biar pembahasannya fokus tidak kemana-mana. Itu. Nah, makanya teman-teman, kalau untuk yang kualitatif sebenarnya ya, yang ideal, teman-teman itu tidak boleh membuat judul kalau belum ke lapangan. Gitu ya. Jadi harus ke lapangan dulu, ke sekolah, ke kampung, ke mana? Ke perguruan tinggi misalnya, lihat-lihat ya, ada istilahnya grand tour. Grand tour itu ya jalan-jalan teman-teman maksudnya. Grand tour itu jalan-jalan ke seluruh objek di satu sekolah misalnya. Kemudian ada lagi istilahnya mini tour. Mini tour itu sudah mulai, oh ternyata saya passionnya itu ke pembelajaran misalnya ya, saya minatnya ke pembelajaran. Berarti sampai nanti jalan-jalannya sudah tidak lagi ke seluruh tempat, tapi hanya tempat-tempat yang memang digunakan untuk pembelajaran saja. Gitu. Makanya baru menemukan judul itu perbedaan mendasarnya. Kalau kuantitatif, teman-teman tidak perlu ke lapangan, cukup diam di perpustakaan, baca-baca buku, baca-baca artikel, kemudian membuat judul itu boleh. Tapi kalau kualitatif harusnya ke lapangan dulu, baru menemukan judul. Contoh ini ya teman-teman. Oh ya sebelum ke contoh, jadi selain itu ya, kalau penelitian kualitatif itu kalau misalnya teman-teman setelah mendapatkan judul ya dari lapangan mendapatkan judul, terus diteliti lagi, ternyata kok ada tema yang menarik, nah berarti boleh diubah ya, boleh diubah judulnya. Berbeda dengan kuan, kalau kuan itu judulnya dari awal sampai akhir harus konsisten. Baik, contoh ini ya, bagaimana mengetahui kebudayaan suku Asmat di Papua. Nah ini kan berarti kita kan tidak bisa ya cuma melihat internet saja, mengoreksi mencari tahu dari kata orang saja gitu ya.
Terus untuk melihat fenomena itu pun kita harus didukung dengan teori-teori sosial, teori-teori interaksi, teori-teori konstruksi. Nah, jadi peneliti datang langsung ke lokasi, diamati, bicara dengan suku asma tersebut, kemudian baru kita akan mengetahui bagaimana kemudian suku asma. Nah, alur penelitian nalar induktif ini berangkat dari bawah, ya, berangkat dari bawah. Artinya berangkat dari fakta di lapangan, hasil grand tour, hasil mini tour di lapangan. Nah, melihat secara keseluruhan dan melihat secara terfokus dilakukan dengan cara pengamatan dan wawancara. Hasil pengamatan wawancara dicatat, ya, berupa kata-kata, berupa kalimat dengan detail, rinci. Nah, ini juga untuk mendapatkan gambaran yang bagus, ya, untuk mendapatkan data yang bagus. Data hasil pengamatan wawancara merupakan data utama dalam penelitian kualitatif. Nah, nanti di pertemuan selanjutnya ada teknisnya, ada teknis bagaimana kita mewawancara orang, bagaimana kita mencatat jawaban dari informan kita, bagaimana kita bisa menyimpulkan penjelasan atau keterangan dari informan. Nah, itu nanti ada tata caranya juga. Berikutnya juga ada tata cara bagaimana yang diobservasi seperti apa. Saya yakin teman-teman sudah diberi tugas oleh Bapak Ibu dosen untuk mengobservasi. Nah, tapi mungkin ada kurangnya ketika teman-teman belum membaca tentang bagaimana sih observasi yang bagus. Nah, ada pedomannya, ada pedoman observasinya. Terus juga dengan dokumentasi juga demikian. Itu harus ada pedomannya, sehingga apa yang kita lakukan di lapangan itu betul-betul terukur dengan apa yang kita ingin temukan di dalam penelitian tersebut. Nah, pedoman tadi itu kan berdasarkan dengan teori, teman-teman. Nah, teori tadi hanya sebagai penunjang, tidak harus dibuktikan, karena penelitian kualitatif itu nanti justru bisa melahirkan teori baru. Baik, saya kira itu teman-teman untuk pertemuan hari ini.